Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel saya, Pak Dr. Samsul Channel, gudangnya informasi. Baik, semoga kita hari ini sehat semua ya, di dalam masa PPKM ini. Kita di rumah WFH dan semoga kita sehat selalu. Pada pagi hari ini kami ingin sampaikan yaitu informasi tentang PBK, pelatihan berbasis kompetensi, atau yang dikenal dengan istilah asingnya competency based training. Penting banget informasi yang saya sampaikan pada pagi hari ini karena ini terutama bagi teman-teman yang berkecimpung di dunia pelatihan, juga teman-teman yang berkecimpung di dunia pendidikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa dunia pelatihan dan dunia pendidikan juga nantinya bisa membentuk lembaga sertifikasi atau lembaga uji kompetensi yang dinamakan LSP. Setiap kegiatan pelatihan tentunya harus dimulai dengan persiapan, yaitu bagaimana melaksanakan pelatihan itu, melakukan inovasi program-program pelatihan, juga program dan dokumen pelatihan, kemudian peralatan pelatihan, bagaimana melakukan promosi pelatihan dan rekrutmen pelatihan. Itu semua yang ada di dalam kegiatan pelatihan. Dan juga ketika pelaksanaan pelatihan ada pembukaan, ada kegiatan harian, ada modul. Dan terakhir adalah dilakukan assessment kompetensi, yaitu dengan instrumen uji kompetensi. Pelatihan berbasis kompetensi atau yang dikenal dengan competency based training adalah suatu pelatihan yang menitik beratkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja. Jadi pelatihan berbasis kompetensi itu menitik beratkan kepada kemampuan kerja ya, yang mencakup pengetahuan tentang pekerjaan itu, keterampilan melaksanakan pekerjaan itu, dan sikap ketika melaksanakan pekerjaan itu. Hal itu semua harus sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan. Katakanlah seorang juru ukur, maka dilatih harus ditekankan bagaimana peserta pelatihan ini mampu menjadi seorang juru ukur, mampu menguasai pekerjaan dan alat-alatnya juga, serta memiliki pengetahuan untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar kompetensi sebagai seorang juru ukur. Berikutnya yaitu tentang KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Jadi sebelum kita bahas tentang PBK, kita bahas dulu tentang KKNI, yaitu kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Tadi saya sudah menyebut istilah SKKNI. Apa itu SKKNI? Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Adalah suatu rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan atau keahlian, serta sikap yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi itu SKKNI ya. Kemudian kita harus bisa memahami isi dari SKKNI,
yaitu bagaimana cara memahami unit kompetensi dalam SKKNI. Bagaimana merencanakan suatu kegiatan pelatihan. Pelatihan sebenarnya adalah untuk memenuhi gap atau celah. Jadi kompetensi yang dibutuhkan industri atau pengguna, kompetensi yang dimiliki oleh calon peserta, dibandingkan ada gapnya enggak. Nah, gap itulah yang harus kita penuhi. Kita isi dengan materi pelatihan yang harus disampaikan kepada peserta pelatihan. Jadi kompetensi kebutuhan di industri atau pengguna yang sesuai dengan standar kompetensi tadi dibandingkan dengan kompetensi yang dimiliki oleh peserta, sehingga ditemukanlah materi yang harus disampaikan. Jadi itu ya tentang apa itu merencanakan kegiatan pelatihan. Jadi pelatihan itu mengisi gap kompetensi dari standar yang ada atau yang dibutuhkan industri. Standar itu adalah standar minimum ya. Standar minimum seorang tukang itu harus mampu ini. Seorang juru ukur harus mampu ini. Seorang pelaksana lapangan pekerjaan jembatan standarnya harus mampu ini. Tapi apa yang dibutuhkan industri mungkin bisa lebih dari itu. Katakanlah sama ininya kompetensi dasarnya, tetapi lebih diperlukan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Nah, itulah yang kita isi juga untuk memenuhi gap kompetensi. Maka dari itu, di dalam dunia pelatihan itu harus ada identifikasi kebutuhan pelatihan atau TNA. Kebutuhan real, yaitu BLK melakukan atau Balai Latihan Kerja atau LPPK, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan atau LPK, melakukan training need assessment disandingkan dengan kebutuhan real yang ada di lapangan, dunia usaha, dunia industri, pasar kerja, tempat kerja, dibandingkan dengan standar kompetensi kerja baik KKNI maupun SKKNI. Nah, disitulah kita buat suatu program pelatihan, yaitu kita buat kurikulum dan silabusnya, kemudian modul pelatihannya. Jadi TNA dapat dilakukan melalui kunjungan ke industri, diskusi dengan para pakar di industri, evaluasi hasil pelatihan, forum komunikasi lembaga pelatihan dengan industri, dan juga melalui penelitian-penelitian kuesioner. BLK atau Balai Latihan Kerja atau lembaga pendidikan, lembaga kursus atau lembaga pelatihan itu harus memiliki inovasi program. Contohnya adalah konsultasi karir. Jadi seorang peserta pelatihan bisa berkonsultasi kepada BLK, saya ingin menjadi A. Saya ingin menjadi sekretaris, saya harus mengikuti pelatihan apa saja kompetensi yang harus saya miliki. Saya ingin menjadi seorang kontraktor, saya bagaimana, latihan apa aja yang harus bisa saya tempuh. Kemudian selain itu saya harus melatih apa saja anak buah saya. Nah, itu BLK harus memiliki kemampuan untuk itu. Orientasi praseleksi, jadi perkenalan pada kejuruan-kejuruan pelatihannya, kemudian pengisi job care, analisa diri dan minat dan bakat, itulah yang harus kita gali. Kemudian konsultasi ketika pelatihan, konseling individu, kemudian cara menulis lamaran bagaimana, latihan wawancara bagaimana, itu harus juga kita berikan kepada peserta pelatihan. Konsultasi pasca pelatihan, mendata lowongan, melamar pekerjaan, dan sebagainya. Dokumen penyelenggaraan pelatihan meliputi apa saja? Kita bagi menjadi 4 ya. Dokumen pelatihan pada saat pelaksanaan pelatihan, yaitu tanda terima ATK, pengajuan bahan, pengeluaran bahan, daftar hadir instruktur itu manajemen, daftar hadir peserta itu ada manajemen, form pemakai bahan oleh peserta itu instruktur, form pemakaian alat oleh
peserta itu adalah PIC-nya instruktur, form pemakaian ruangan PIC-nya adalah instruktur. Yang terakhir yaitu akhir pelatihan. Di akhir pelatihan, dokumen yang disiapkan adalah daftar jam mengajar instruktur. Itu adalah instruktur, PIC-nya. Evaluasi pembelajaran peserta, PIC-nya adalah instruktur. Evaluasi penyelenggaraan pelatihan, PIC-nya adalah manajemen. Berikut ini saya sampaikan beberapa contoh dokumen program pelatihan, ada sistematikanya dan juga dokumen program pelatihan, ada contoh halaman mukanya nanti saya akan berikan, dan juga ada program pelatihan, dokumen program pelatihan, dan juga dokumen pelatihan serta dokumen program pelatihan, perumusan tujuan pelatihan dan sebagainya.